Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba membahas satu pelajaran dan fakta kecil tentang dunia di pasar saham ya. Jadi ini argumentasi saya pribadi gitu. Nah, per tanggal 16 April 2024 tadi pagi market dibuka, IHSG jatuh. Oke. IHSG jatuh, sebentar saya lihat dulu ini. IHSG jatuh sampai 7.164 ya. Ini penutupannya 7.164. Dia pembukaan sempat jatuh sampai ke 7.000 gitu kan. Hari ini turun 1,68%. Nah, kita mau cari apa penyebab dari hal ini gitu. Yang pertama saya akan coba menguraikan dari sisi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar. Nah, rupiah terhadap dolar per hari ini 16.300 sudah. Dia makin melemah terus gitu kan terhadap dolar. Pertanyaannya kenapa gitu kan. Nah, jadi kawan-kawan, kalau rupiah melemah terhadap dolar, biasanya itu pasti sedang ada peristiwa global yang mempengaruhi ekonomi Indonesia. Ya kan? Nah, kalau kita lihat berita terakhir ini, pasti kita akan mengarah ke perang Iran dan Israel gitu kan. Konflik antara dua negara itu lagi. Nah, tetapi kalau kita mau bedah lebih lanjut lagi, sebetulnya efek rupiah melemah terhadap dolar itu bukan karena mereka tembak-tembakan di sana gitu. Efeknya itu terjadi di nilai dolarnya yang menguat. Kenapa? Karena investor, terutama yang main falas gitu kan, valuta asing, itu berpikir bahwasannya kalau ada situasi yang memanas itu dolar itu permintaannya meningkat. Karena permintaannya meningkat dan dianggap sebagai safe haven pada saat terjadi situasi global yang memanas, maka harganya naik. Mata uang yang lain melemah, terutama mata uang Asia. Biasanya gitu kan. Nah, jadi itu dampaknya. Jadi bukan karena orang itu perang terus ada situasi ekonomi kita yang tersendat. Menurut saya tidak. Itu sepemahaman saya. Nah, kita coba mau gali lebih jujur lagi. Sebetulnya kalau Iran menyerang Israel, apa dampak ekonominya ke kita gitu kan? Kalau kita memang mau betul-betul jujur bahasnya, kita nggak ngerti juga. Kenapa kita nggak ngerti juga? Karena terlalu kompleks masalah itu kan, terlalu rumit untuk disambung-sambungkan aja gitu. Nah, jadi hipotesis saya yang pertama itu adalah mengakibatkan spekulasi. Nah, jadi para spekulan bermain karena ada isu. Ya udah, akibatnya situasi ekonomi global berfluktuatif gitu kan. Walaupun setiap hari fluktuatif juga gitu. Mau apapun yang terjadi gitu kan. Nah, yang kedua, kalau misalnya kita katakan efek dari minyak mentah, saya tadi cari tahu di Google, ternyata saya tanya apakah kita mengimpor minyak mentah dari Iran. Jawabannya Indonesia tidak mengimpor minyak mentah ataupun BBM dari Iran. 4 sumber utama impor minyak mentah Indonesia meliputi Nigeria, Arab Saudi, dan Gabon.
Sementara 3 sumber utama impor BBM Pertamina ialah dari Singapura, Malaysia, dan India. Jadi kalau kita mau telaah lebih dalam lagi, jangan hanya gampang menyangkut-nyangkutkan, oh Iran perang sama Israel, pasokan minyak mentah tersendat, harga minyak mentah dunia naik, kita jadi untuk buat ke bensin itu nanti harga Pertamina naik, BBM naik, maka harga seluruh bahan-bahan pokok pun naik. Kan itu kalkulasi ekonominya gitu kan. Tapi kalau saya baca fakta di sini, karena dibilang sementara 3 sumber utama impor BBM Pertamina ialah Singapura, Malaysia, dan India. Jadi sebetulnya ini spekulasi gitu. Kenapa? Karena kalau kita ngimpornya dari Singapura, Malaysia, dan India, ya apa hubungannya juga sama mereka yang perang di sana gitu kan? Karena jarak mereka dan kita Asia Tenggara ini jauh juga itu. Ya buatlah kalau misalnya mereka ini pun impor sama Iran kemudian jual lagi ke kita, terus mereka dapat beli harga naik kemudian harganya naik, ya udah itu dampak ekonominya. Kalau harga minyak mentah naik, asumsinya BBM naik. Kalau BBM naik, harga bahan pokok naik. Itu asumsi ekonomi sederhananya kan. Oke. Nah, jadi yang membuat IHSG kita itu jatuh adalah yang pertama, nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah. Itu dulu. Itu menurut saya alasan terkuatnya. Nah, kenapa melemah? Karena nilai tukar dolar mata uang dolar menguat karena permintaannya meningkat karena situasi eskalasi global yang nggak stabil. Oke, eskalasi perang lah gitu kan. Kemudian yang kedua adalah asumsi ekonomi tadi, yang kalau harga minyak mentah naik, minyak mentah dunia naik, BBM naik, harga bahan-bahan pokok naik, kan gitu. Itu asumsi kedua. Asumsi ketiganya adalah dampak ketidakstabilan global akan mempengaruhi banyak kebijakan-kebijakan ekonomi negara yang masing-masing menguatin negaranya sendiri gitu. Nation interest, ya kan? Nation interestnya menguatkan nation interestnya. Jadi menurut saya kalau kita perhatikan IHSG hari ini turun itu karena itu. Tapi kalau kita telah lebih dalam lagi gitu kan, ternyata harga saham-saham komoditas kayak batu bara meningkat gitu. Kayak misalnya saham, kalau kalian perhatikan itu kan sektor energi kayak PTBA, Adaro, kemudian ITMG, Harum Energi, bahkan Medco yang fundamentalnya itu migas naik juga kan. Nah, saya tadi Pegas sempat naik juga gitu di siang tadi, cuman turun 5 poin hari ini. Mungkin besok dia naik, semoga ya. Indika Energi. Nah, jadi kita mau ngambil kesimpulan berdasarkan fakta sejarah tahun lalu, kalau terjadi perang, maka harga saham komoditas naik. Seperti tahun 2022. Ketika Rusia memutuskan menginvasi Ukraine per Februari 2022 itu, saya ingat tuh. Tanggalnya mungkin sekitar tanggal 20-an kalau saya nggak salah. Nah, Rusia invasi Ukraine, eskalasi perang meningkat, situasi global terancam tidak aman gitu kan. Kemudian Eropa sama Amerika memutuskan untuk mengembargo itu pasokan gas Rusia itu kan. Maka harga batu bara naik karena permintaannya naik gitu kan. Nah, harga saham batu bara terbang, batu bara tembus ke $400 per ton rata-ratanya gitu kan, dari April sampai Desember 2022 gitu lah. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, maka harga saham perbankan berpotensi turun.
Kalau misalnya akibatnya itu karena perang, mungkin ada potensi harga saham-saham komoditas akan naik karena diprediksi permintaan akan komoditas tersebut akan meningkat gitu. Nah, apakah hanya batu bara? Enggak juga. Kalau kita perhatikan Antam juga naik kok hari ini. Antam itu kan lebih ke arah nikel sama emas ya. Naik 8%, timah naik. Pokoknya komoditas lah naik gitu kan. Jadi dari dua sisi ada untung dan buntungnya gitu. Buntungnya ya kita di perbankan gitu. Kalau untungnya ya di komoditas gitu. Nah, tetapi kalau memang menilai secara keseluruhan, lebih baik memang sebetulnya damai-damai aja, nggak perang. Jadi situasi politik dan investasi itu stabil. Kalau situasi politik dan investasi stabil itu, ekonomi itu pasti kuat gitu. Ya indeks naik lah, indeks harga saham gabungan atau IHSG itu kan gitu. Karena situasinya bagus, normal gitu kan. Nah, tetapi karena skenario dunia ini nggak selalu normal, kita harus menyiapkan strateginya itu tadi. Makanya kita harus tahu perbedaannya kalau situasi gini yang naik apa gini kan. Saya juga masih belajar dan mempelajari dasar-dasar itu. Ini dasar-dasarnya aja ini. Mungkin kalau menjelaskan lebih lanjut lagi kaitannya ini saya nggak ngerti. Tapi ya mungkin yang ngerti ahli-ahli apalah ya, ekonomi lah gitu kan. Saya nggak terlalu ahli di bidang itu. Saya hanya mencoba memberikan hipotesis terhadap peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta sejarah. Itu saja. Oke kawan-kawan, itu saja pendapat saya terkait situasi belakangan ini. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di video berikut. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.